Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Feby Melati dari kelas A Indralaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal-soal kuis dan juga menjelaskan peran sebagai seorang mahasiswa pada mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Publik. Daripada penasaran, yuk kita nonton videonya. Oke, soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan etika, etiket, dan moral? Etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos dan etikos, di mana ethos yang berarti sifat, watak, adat, dan kebiasaan, sedangkan etikos yang berarti timbul dari kebiasaan. Jadi, etika adalah suatu nilai yang menjadi standar bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, baik atau buruk, serta benar atau salah, di mana hal ini disesuaikan dengan aturan adat istiadat yang berlaku. Lalu etiket. Etiket berasal dari bahasa Prancis yang berarti sopan santun. Etiket merupakan sekumpulan peraturan-peraturan kesopanan yang tidak tertulis, namun penting untuk diketahui oleh setiap orang yang ingin mencapai sukses, di mana etiket ini lebih ke penerapan praktis dari etika. Selanjutnya adalah moral. Moral secara etimologis dari bahasa Latin mos, yang memiliki kata jamak mores, yang berarti cara hidup atau kebiasaan. Moral adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan perilaku, akhlak yang dimiliki semua orang, di mana dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan atau penilaian suatu perilaku yang ada pada diri seseorang. Orang atau manusia yang tidak memiliki moral disebut dengan amoral, yang berarti dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Oke, pertanyaan yang kedua. Apa yang saudara ketahui tentang korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin, corruption, dari kata kerja corrumper, berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Hal ini terjadi pada situasi di mana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan guna kepentingan pribadi. Walaupun kata korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi definisinya belum tuntas dibukukan. Pengertian korupsi berevolusi pada tiap zaman, peradaban, dan teritorial, serta telah banyak sekali para ilmuwan dan filosof yang mengkaji dan menelaah secara kritis tentang hal ini. Dilihat dari proses terjadinya, perilaku korupsi dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama, graft, yaitu korupsi yang bersifat internal. Korupsi ini terjadi karena mereka punya kedudukan dan jabatan di kantor tersebut. Dengan wewenangnya, para bawahan tak dapat menolak permintaan atasannya tersebut. Lalu yang kedua, bribery atau penyuapan. Tindakan korupsi yang melibatkan orang di luar dirinya atau yang disebut instansi. Lalu yang ketiga, nepotism. Tindakan korupsi yang berupa kecenderungan pengambilan keputusan tidak berdasar pada pertimbangan objektif, rasional, tapi berdasarkan hubungan kekerabatan. Selanjutnya, 3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya tindakan korupsi? Tindakan korupsi disebabkan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari dalam diri setiap individu yang meliputi sebagai berikut. A. Sifat tamak manusia. B. Moral yang kurang kuat menghadapi cobaan. C. Penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar. D. Kebutuhan yang mendesak.
E. Gaya hidup konsumtif. F. Malas atau tidak mau bekerja keras. G. Ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar. Lalu faktor eksternal yang berasal dari luar diri pelaku korupsi yang meliputi faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan juga faktor organisasi. Oke, pertanyaan yang keempat. Apa dampak dari timbulnya korupsi negara? Dampak korupsi yaitu 1. Runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa. 2. Adanya efek buruk bagi perekonomian negara. 3. Korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat. 4. Terjadinya eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir orang. 5. Memiliki dampak sosial dengan merosotnya human capital. Lalu yang kelima, upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi tindakan korupsi? Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah yang pertama adalah upaya pencegahan, di mana hal ini meliputi penanaman semangat nasional. 2. Melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka, himbauan kepada masyarakat, lalu penguasaan kesejahteraan masyarakat, dan terakhir pencatatan ulang aset. Lalu upaya yang ketiga adalah upaya penindakan yang meliputi KPK. Lalu yang terakhir adalah upaya edukasi, di mana terdapat pendidikan yang baik bagi warga negara Indonesia, khususnya kalangan pemuda. Baik, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa saja peranan sebagai seorang mahasiswa. Baiklah, perannya yang pertama adalah berperan sebagai agent of change, kedua sebagai iron stock, yang ketiga guardian of value, yang keempat moral force, dan yang kelima adalah social control. Agent of change, di mana mahasiswa merupakan penggerak perubahan ke arah yang lebih baik melalui pengetahuan, ide, dan keterampilannya. Mahasiswa bisa jadi lokomotif kemajuan. Kata kunci dari agent of change ini adalah adanya tekad untuk bergerak jadi lebih baik. Contohnya, pada tahun 1998, di mana mahasiswa mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres dalam kehidupan bangsa, sehingga mereka melakukan suatu gerakan yang melahirkan Orde Reformasi. Lalu, guardian of value atau penjaga nilai. Mahasiswa merupakan di Indonesia ini nilai luhur dan mulia perlu selalu dilindungi. Saat nilai itu diguncang, mahasiswa akan bergerak melindunginya. Masih ingat bagaimana upaya pelemahan KPK beberapa waktu lalu? Ya, mahasiswa hadir memberikan dukungan terhadap KPK agar terus bekerja secara maksimal. Iron Stock atau penerus bangsa. Mahasiswa ialah generasi harapan bangsa. Di pundak mahasiswa, masa depan bangsa Indonesia ditentukan. Maka dari itu, mahasiswa harus sadar dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Tak ada kata menunggu. Mahasiswa harus selalu siap menempa diri agar menjadi pribadi yang unggul. Lalu yang keempat adalah moral force, di mana mahasiswa jadi penjaga moral. Seperti yang kita tahu, bahwa nilai-nilai luar sangat mudah untuk masuk ke negeri ini. Moral yang tak sesuai dengan jati diri harus ditanggal. Bisa dibayangkan jika kalangan intelektual memiliki moral yang tak beradab, maka negara ini akan tidak terurus dengan benar. Para pejabat yang berakhlak didahului oleh sosok mahasiswa yang mengerti dengan perannya sebagai moral force. Lalu yang terakhir, yaitu berperan sebagai social control. Mahasiswa memiliki peran yang penting dan signifikan di masyarakat. Upaya kontrol dilakukan mahasiswa tetap harus didasarkan pada nilai-nilai idealisme yang ada, agar tidak terjadi dengan iming-iming uang atau kepentingan politik yang mempengaruhinya. Baiklah, mungkin itu saja jawaban-jawaban saya dari pertanyaan-pertanyaan yang di atas tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.